Al-Ghazali juga berada di mana? Di Irak. Kita kepingin semoga saja umat Islam jaya, Irak kembali menjadi pusat Islam. Kita sangat-sangat berharap itu. Al-Imam Al-Ghazali. Lalu generasi setelah Al-Imam Al-Ghazali, ada Al-Imam An-Nawawi, ada Al-Imam Ar-Rafi'i, berada di Damaskus. Kalau pernah ke Damaskus, sesekali berkunjung ke Al-Imam An-Nawawi. Amin ya Rabbal Alamin ya. Kalau saya sudah pernah ke sana, karena ada yang ngongkosin gratis ya. Ya lumayan, ada yang gratisin. Waktu saya sekolah di Mesir, ada yang ngajak ke sana, ya saya mau-mau aja. Ya bolehlah, saya ajak. Ya diajak, nggak apa-apa, bagian doa-doa juga nggak apa-apa, yang penting ongkos gratis saja. Di daerah Nawa namanya, itu ada Al-Imam An-Nawawi. Itu yang memetakan tradisi-tradisi kita, itu namanya Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ar-Rafi'i. Itu masih berada di mana? Di Baghdad. Nah, setelah di Baghdad itu, Baghdad hancur karena diserang oleh Tatar. Peradaban Islam itu pindah ke Mesir. Maka ulama-ulama kita setelah itu pindah ke Mesir. Maka kemudian ilmu-ilmu kita itu kita ambil dari Mesir. Karena di Mesir saat itu sudah ada Al-Azhar. Sudah pernah dengar Al-Azhar tentu saja. Ketua umum Nahdlatul Wathon adalah tamatan Al-Azhar. Kakak kelas saya 2 tahun. Saya pernah ke NTB, saya pernah diajak oleh Tuan Guru Zainul Masdi ke kantornya di Gubernuran. Ya semoga kalian sesekali ke sana ya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pernah berkunjung ke sana, diajak ke Tuan Guru ya, di Gubernur Nusa Tenggara Barat. Pindah ke Mesir. Maka lahir tokoh-tokoh top seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, tokoh-tokoh top seperti Al-Imam As-Suyuti. Orang sekarang itu kalau kalian ke masjid-masjid sering-sering baca di dalam satu masjid, halaqah masjid, ada orang baca Sahih Bukhari, ada yang baca Sahih Muslim. Hati-hati, itu kalau salah nyarahi itu jadi Wahabi. Kalau salah nyarahi jadi apa? Di sini juga ada Wahabi di sini. Ada ya? Baik ya. Itu kalau sarah nyarai bisa jadi apa? Wahabi. Untunglah kita punya ulama-ulama besar. Lahir tokoh-tokoh dari Mesir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir Al-Imam As-Suyuti, lahir Al-Imam Zakaria Al-Ansari, semuanya dari Mesir. Pensarah hadis yang luar biasa. Yang siapa membaca hadis melalui orang-orang ini, insya Allah jadi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita ke pesantren, gurunya hanya punya kitab Sahih Muslim sama Sahih Bukhari, tanya-tanya dulu ini ya. Kalau sudah punya sarahnya dan mau mempelajari sarahnya ini, berarti insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah. Warna banyak sekali sekarang ini sudah dipreteli Ahlussunnah wal Jamaah ini. Pindah ke Mesir. Dari Madinah, Mekah, Baghdad, lalu kemana? Ke Mesir. Setelah itu pindah ke Yaman, lalu ke Mekah. Nah, pindah kemana? Ke Yaman. Yaman itu ada tokoh yang terkenal, Ahmad bin Isa Al-Muhajir, melahirkan keluarga-keluarga besar dalam tradisi Ahlul Bait. Ada Al-Haddad, ada Al-Habsyi, ada bin Lutfi, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah generasi-generasi ini ya, generasi ini. Orang yang sangat terkenal namanya Abdullah Al-Haddad, Abdullah Ba'alwi Al-Haddad.
Kitabnya ini biasanya dibaca di pesantren-pesantren, termasuk Nahdlatul Ulama, termasuk Nahdlatul Wathon, dibaca. Ada Risalah Mu'awana, An-Nasaih Ad-Diniyah. Ini adalah generasi-generasi Abdullah Al-Haddad. Apa prestasi paling menonjol Abdullah bin Haddad ini? Walaupun sebetulnya kemampuannya kalau diukur orang itu ya, sebetulnya kurang apa ya, umur 4 tahun sudah buta, kok tiba-tiba menjadi orang alim itu apa ya kalau bahasa kita ini ya, kalau cara Jawa ini sebetulnya ketika masih kecil kurang beruntung, tapi tidak menghirungkan ketidakberuntungannya itu, lalu belajar dan belajar sehingga menjadi imam besar. 4 tahun sudah buta. Kita ini punya mata sampai umur berapa ini, tapi nggak tahu dibuat apa ini matanya ini. 4 tahun sudah buta, tetapi tiba-tiba luar biasa. Al-Haddad, kenal dengan Rotib Al-Haddad ya? Salah satu hal yang disampaikan oleh Abdullah Al-Haddad adalah bahwa Islam itu harus sampai ke masyarakat sekaligus takwanya. Maka memiliki majelis-majelis. Maka tadi saya sampaikan, kalau ditanya majelis-majelis seperti ini itu imamnya siapa? Selain kita punya Imam Al-Ghazali, punya Imam Al-Baghdadi, kita juga punya imam dari Yaman, Al-Haddad. Sanadnya jadi jelas. Untuk menjadi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan dari nol, tetapi melalui perjuangan para alim, para ulama. Al-Haddad. Nah, generasi setelah Al-Haddad itu adalah Al-Murtadho Az-Zabidi, pensyarah kitab Ihya Ulumuddin, yang tadi punya murid Indonesia namanya Abdul Manan. Nah, ini mulai ilmu-ilmu itu sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia. Jadi kalau kita tanya, kamu itu muridnya siapa? Muridnya ini, sampai ke Abdul Manan, Abdul Manan ke Syekh Az-Zabidi, Al-Murtadho Sayyid Az-Zabidi. Sayyid Az-Zabidi itu adalah kalau ke atas, itu tadi putranya Ahmad Al-Muhajir, Murtadho Az-Zabidi. Punya murid namanya Abdul Manan. Abdul Manan adalah orang Jawa Timur Termas. Itu barangkali orang pertama yang sekolah di Mesir dari orang Jawa itu barangkali adalah Abdul Manan itu. Barangkali itu. Karena sebelumnya kita belum tahu ada orang top dari Jawa sekolah di Mesir sebelum Abdul Manan. Namanya itu dalam setambuk pondok di Mesir. Ada namanya itu di setambuk di mana? Di Mesir itu. Orang Termas itu. Ya, orang Termas, muridnya Hasan Besari. Hasan Basri. Yang ada di Ponorogo. Ahlan wa sahlan ya Habib. Ahlan wa sahlan. Ya. Jadi mulai pindah. Ahlus sunnah wal jamaah mulai sampai kepada kita. Ilmu-ilmunya kemudian masuk dalam tradisi kita. Setelah Al-Murtadho Az-Zabidi, kemudian di Arab itu ada tokoh terkenal namanya Ahmad Zaini Dahlan, mufti Asy-Syafi'iyah di Mekah Madinah. Ahmad Zaini Dahlan. Nah, ini penting ini Ahmad Zaini Dahlan ini.
Karena Ahmad Zaini Dahlan itulah yang mencatat mulai hilangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari tanah haram karena kemasukan Daulah As-Saudiyah sekarang ini. Ahmad Zaini Dahlan. Beliau lahir itu 2 tahun setelah menyingkirnya Saud. Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Asy-Syafi'iyah, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kalau orang ngaji di pondok Mukhtasar Jiddan, nah itu pasti kenal Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Asy-Syafi'iyah, Ahmad Zaini Dahlan Al-Hasani. Ya, karena Rasulullah punya cucu 2, Hasan dan Husain. Kalau ini Al-Hasani, Ahmad Zaini Dahlan. Ya. Ahmad Zaini Dahlan ini punya murid-murid dari Indonesia. Salah satunya adalah Syekh Nawawi Banten. Dari Tanara, dari mana? Serang, Banten. Pasti kenal. Masa nggak kenal sama Syekh Nawawi orang Banten?